Facebook sore ada yang 4 kali. Masih belum fokus. Tepuk pagi. Ada yang 2 kali. Tepuk malam. Masih ada tepuk-tepuk. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke. Oke, sekarang sudah fokus ya. Sekarang mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Judul lagunya adalah Pojang Priangan. Tapi jangan tahu lagu Pojang Priangan lagu dari mana? Lagu Pojang Priangan dari mana? Lagu Sunda. Lagu Sunda. Sesuai dengan latar belakang budaya kalian yang kebanyakannya orang Jawa Barat atau orang Sunda, berarti kita akan menghormati sambil melestarikan lagu-lagu daerah di Sunda. Semuanya ikut bernyanyi ya. Itu bahan aksara Sunda.
Tujuannya itu untuk kalian dapat mengurutkan kembali peristiwa penting. Kemudian kalian dapat mendiskusikan urutan peristiwa. Lalu kalian juga akan menganalisis tradisi yang ada di daerah masyarakat Sunda. Karena kita sebagai orang Sunda pasti tidak sulit dong ya. Sulit tidak kira-kira? Akan sulit tidak? Akan sulit tidak kira-kira? Nah, sebelum kita belajar tentunya kita akan menonton terlebih dahulu video dari pembelajaran. Pembelajaran 4 materi Bahasa Indonesia dan juga PPKN tentang teks non-fiksi dan juga tradisi di daerah Sunda. Nah, karena sebelumnya Anda hebat sudah belajar mengenai teks non-fiksi, hari ini Anda hebat akan belajar bagaimana mengurutkan peristiwa teks non-fiksi. Salah satu hal penting dalam memahami teks non-fiksi adalah mengurutkan peristiwa dalam sebuah teks non-fiksi. Nah, cara mengurutkan teks non-fiksi yaitu sebagai berikut. Pertama, Anda hebat harus membaca teks dengan seksama dengan fokus dan tenang. Lalu Anda hebat mencermati tiap-tiap paragraf dan Anda hebat juga perlu memperhatikan waktu dan juga kejadian. Serta yang keempat adalah mencatat kejadian-kejadian secara berurutan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tradisi daerah Sunda. Setelah mengetahui tradisi rasulan yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, kali ini kita akan belajar tentang tradisi daerah Sunda. Namun sebelum itu kita cari tahu terlebih dahulu apa itu tradisi. Nah, tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, di mana kebiasaan tersebut diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Bahkan sejumlah tradisi masih dijalankan di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern. Nah, karena saat ini kita berada di daerah Sunda, yuk kita cari tahu tradisi-tradisi apa saja yang ada di daerah Sunda. Pertama ada Serentahun. Serentahun adalah tradisi yang dilakukan pasca panen ketika masyarakat setempat mengangkut padi dari sawah lalu dimasukkan ke dalam leit atau lumbung. Biasanya pelaksanaan tersebut diiringi alat musik khas Sunda. Serentahun menjadi tradisi masyarakat Jawa Barat yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang dihasilkan. Yang kedua ada tradisi hajat laut. Hajat laut atau pesta laut adalah acara tradisional yang diadakan oleh para nelayan di Jawa Barat seperti Pelabuhan Ratu dan Pangandaran. Bisa dibilang hajat laut menjadi upacara tradisi dan kebiasaan orang Sunda di sejumlah daerah loh. Tujuan hajat laut antara lain sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh nelayan. Lalu ada tingkepan. Mungkin dari kalian pasti tahu nih tentang tingkepan. Nah, tingkepan atau tingkeban merupakan contoh tradisi Sunda berupa acara selamatan saat kehamilan memasuki 7 bulan. Tradisi Jawa Barat ini dilakukan bila anak yang dikandung adalah anak pertama. Nah, tujuan tradisi ini yaitu sebagai harapan sang ibu pada anak agar menjadi pribadi yang berbakti. Nah, selanjutnya adalah tradisi nyawer panganten. Mungkin Anda hebat, sudah terbiasa atau sudah sering melihat dan atau melakukan kegiatan tradisi nyawer panganten. Nah, karena nyawer panganten ini merupakan
tradisi daerah Jawa Barat atau daerah Sunda. Dalam buku Ragam Pesona Budaya Sunda, tradisi nyawer pengantin umumnya dilaksanakan saat upacara pernikahan adat Sunda. Nah, tradisi sawer pengantin ini dilakukan setelah selesai akad nikah yang biasanya dilaksanakan di luar ruangan. Dalam tradisi ini, pasangan pengantin didampingi juru sawer akan melempar koin, uang, beras, permen, hingga irisan kunyit kepada tamu yang datang sambil melantunkan syair. Tradisi ini bertujuan supaya pengantin dapat hidup rukun, sakinah, mawaddah, dan warohmah. Nah, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Nah, Anda hebat, boleh nih setelah pembelajaran hari ini mencari tahu tentang berbagai jenis tradisi yang ada di daerah Sunda. Oke, sampai jumpa minggu depan. Oke, coba. Tadi kan kalian sudah menyimak, ya. Tadi ada video tentang apa aja? Ada bagaimana tuh tadi kita biasanya mengurutkan teks apa? Teks non fiksi. Terus tadi juga ada tradisi daerah Sunda. Tradisi itu apa tadi tuh? Tradisi apa coba? Yang turun temurun, ya. Bahkan sampai saat ini tradisi itu biasanya masih dilakukan, ya. Seperti tadi contohnya apa aja? Pertama, sawer pengantin. Yang dilakukan saat ini sawer pengantin, ya.
melestarikan tradisi daerah kita agar mengingat saat sepuh kita melakukan. Tujuan dari tradisi menyawat pengantin adalah memiliki makna dan sintis yang mendalam. Tujuan dari tradisi tingkapan adalah agar anak yang diharapkan sesuai dengan doa yang diharapkan oleh orang tua. Tradisi sawer uang pengantin adalah tradisi budaya Sunda dan memiliki makna dan simbolisme dalam nyawer pengantin selain menyaksikan momen kebahagiaan pasangan pengantin, kami dapat juga ikut merasakan keceriaan dan kehangatan suasana. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Kalau lapar jadi kelompok 1 ada pertanyaan? Gak ada. Kelompok 2 ada? Kelompok 3? Oke, setuju berarti ya dengan jawaban kelompok 2? Kelompok 4? Setuju? Kelompok 5? Setuju. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali lagi. Sekarang coba Ibu bertanya ke kalian. Apakah ada kesulitan ketika mengajar KPD? Apa kesulitannya? Pusing. Ada pusing ngapain? Pusing ngapain? Ini. Pusing aku mencari jawaban. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Kenapa apa? Susah yang mana? Dijawab bagian mana? Mungkin diisi juga cuma yang KPD. Untuk urutan peristiwa ya, kebanyakan masih banyak yang kesulitan ya. Untuk urutan peristiwa ini kalian boleh mendengarkan dulu? Boleh. Untuk urutan peristiwa itu kalian ketika mengurutkan teks non fiksi pertama tadi apa? Membaca. Membaca itu yang terpenting. Karena Ibu lihat ya ketika kalian mengurutkan, kalian bertanya, Ibu mengurutkan itu bagaimana? Tapi kalian tidak membaca teksnya ya. Kebanyakan ya. Tapi kalian bertanya-tanya, gimana sih mengurutkan teksnya? Nah, kalau dalam teks non fiksi itu karena tidak ada waktu yang pasti, kalian boleh mengurutkannya sesuai dengan paragraf. Sampai sini paham? Ada yang bertanyakan lagi? Ada yang bertanyakan lagi? Oke. Seperti biasa kita akan melakukan sesi ice breaking untuk ketenangan diri kita ya. Sekarang duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Mulutnya dikunci. Duduknya tegak. Duduk tegak. Silakan duduk tegak. Tangannya di atas meja. Silakan sejenak untuk berdiam diri dalam satu posisi. Silakan kalian berdiam diri dalam satu posisi. Kalau dalam satu posisi boleh kanan kiri. Nah, berarti harus diam tegak di bangkunya masing-masing. Boleh menulis? Boleh menulis? Boleh menulis sesuatu? Silakan berdiam diri. Sekarang hirup nafas dalam-dalam. Langsung buang ya, buang. Ingat, tujuan utama kita pergi ke sekolah untuk apa? Belajar. Untuk apa? Untuk tahu belajar. Oke. Sekarang
mengakhiri